Saat aku ke rumah ibuku, aku syok melihat ibuku dengan pakaian lusuh terbaring di kamar mandi. Kulihat adik iparku menaikkan kakinya ke tubuhnya sambil teriak, "Ini dia sampah bau yang numpang hidup di rumah." Keesokan harinya ku balas dia dengan, "Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu subscribe channel ini. Satu subscribe dari kalian, kan jadi pahala baik untuk kalian. Jangan lupa like dan komen kota asal kalian. Yuk lanjut ke videonya." Aku selalu menganggap rumah ibuku sebagai tempat yang tenang. Tidak mewah, tidak luas, tetapi selama bertahun-tahun menjadi tempat yang aman bagi kami. Rumah itu terletak di gang sempit, dikelilingi rumah-rumah lama yang jaraknya saling berhimpitan. Dindingnya sudah kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian, dan lantainya dingin saat diinjak tanpa alas kaki. Namun, di sanalah aku dibesarkan, dan di sanalah ibuku menjalani sisa hidupnya setelah ayah meninggal. Sejak menikah, aku jarang pulang. Bukan karena aku tidak ingin, melainkan karena jarak dan kesibukan. Selain itu, sejak adik iparku tinggal bersama ibu, suasana rumah perlahan berubah. Aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi, karena setiap kali aku menelepon, ibu selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Aku baik-baik saja." "Jangan khawatir," kata ibu melalui telepon. Nada suaranya selalu datar, tidak lemah, tetapi juga tidak hangat seperti dulu. Aku mencoba menanyakannya lebih jauh, tetapi ibu selalu mengalihkan pembicaraan. "Kamu sibuk bekerja? Fokus saja pada keluargamu," ujarnya suatu malam. Aku menurut. Aku berpikir mungkin aku terlalu berlebihan. Ibu sudah dewasa dan adik iparku masih muda, mungkin mereka hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri hidup bersama. Adik iparku, Rina, adalah istri dari adik kandungku yang telah meninggal 2 tahun lalu. Setelah pemakaman, keluarga sepakat agar Rina dan anaknya tinggal bersama ibu. Alasannya sederhana, rumah Rina dijual, dan ibu tidak ingin menantunya hidup sendirian tanpa bantuan. Keputusan itu disampaikan kepadaku melalui pesan singkat. "Ibu bilang Rina tinggal di rumah sementara," tulis ibu. Aku membalas, "Baik, Bu. Kalau ibu nyaman, aku setuju." Sejak itu, aku jarang mendengar cerita detail tentang kehidupan di rumah. Setiap kali aku bertanya tentang Rina, ibu hanya menjawab singkat, "Dia sibuk mengurus anak," atau "Dia sedang keluar." Jawaban-jawaban itu terdengar wajar, meskipun terasa tertutup. Aku mencoba menghubungi Rina secara langsung, tetapi jarang mendapat balasan. Jika dibalas pun, pesannya singkat dan kaku. "Aku lagi sibuk. Nanti saja ya." Tidak ada percakapan panjang seperti dulu, saat kami masih sering berbagi cerita keluarga. Beberapa minggu sebelum aku pulang, aku menerima pesan dari tetangga lama kami, Bu Sari. Pesan itu tidak panjang, tetapi cukup membuatku berpikir. "Nak, kalau ada waktu pulanglah. Ibumu sekarang jarang keluar rumah." Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku membalas dengan sopan, "Baik, Bu. Terima kasih sudah memberitahu." Malam itu, aku menelepon ibu lagi. Aku mencoba menanyakan kondisinya dengan nada biasa. "Bu, akhir pekan ini aku mau pulang," kataku. Di seberang sana, ibu terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Tidak usah repot-repot," katanya pelan. "Aku ingin bertemu ibu." "Sudah lama," jawabku. Ibu menarik napas. "Kalau begitu, datang saja. Tapi jangan lama-lama. Kamu pasti capek." Jawaban itu membuatku merasa aneh, tetapi aku tidak menanyakannya lebih jauh. Aku tidak ingin terdengar curiga atau berprasangka buruk. Keesokan harinya, aku mengatur cuti singkat. Suamiku sempat bertanya alasanku pulang mendadak. "Ada apa dengan ibu?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memastikan beliau baik-baik saja," jawabku.
Ia mengangguk. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Dalam perjalanan pulang, aku mengingat banyak hal tentang rumah itu. Tentang ibu yang selalu bangun pagi untuk menyapu halaman. Tentang aroma masakan sederhana yang selalu sama, tetapi menenangkan. Aku juga mengingat bagaimana ibu selalu menjaga sikap, tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya tidak mudah. Aku sampai di depan rumah menjelang sore. Gerbang besi terbuka, tetapi halaman terlihat lebih sepi dari biasanya. Tidak ada pot bunga yang dulu selalu tersusun rapi. Beberapa sandal tergeletak sembarangan di depan pintu. Aku mengetuk pintu dan menunggu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Bu, ini aku, kataku. Dari dalam terdengar suara langkah. Pintu dibuka setengah. Rina berdiri di hadapanku. Wajahnya datar, tidak tersenyum. Oh, kamu datang, katanya singkat. Iya. Ibu di mana? Tanyaku. Di dalam, jawabnya sambil membuka pintu lebih lebar. Aku masuk dan melihat ruang tamu yang berbeda dari ingatanku. Beberapa barang lama tidak ada lagi. Sofa terlihat kusam, dan meja dipenuhi barang-barang yang tidak tertata. Suasana terasa asing, meskipun aku berada di rumah yang sama. Ibu baik-baik saja? Tanyaku lagi. Rina tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah dapur dan berkata tanpa menoleh, "Ya, baik." Aku melepas sepatu dan meletakkannya di sudut ruangan. Perasaanku tidak tenang. Tetapi aku menahan diri. Aku meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif karena lama tidak pulang. Aku memanggil ibu pelan dari ruang tengah. Bu, aku sudah datang. Tidak ada jawaban saat itu. Aku berdiri menunggu, mencoba mendengarkan suara dari dalam rumah. Di titik inilah, sebelum aku melangkah lebih jauh ke bagian dalam rumah dan sebelum aku melihat apapun, kehidupanku masih berada dalam keadaan yang tampak biasa. Aku masih percaya bahwa aku hanya pulang untuk menjenguk ibu, berbincang sebentar, lalu kembali ke rutinitasku. Aku belum tahu bahwa hari itu akan mengubah cara pandangku terhadap keluarga, dan bahwa apa yang akan aku lihat setelah ini tidak lagi bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Setelah memanggil ibu dari ruang tengah dan tidak mendapat jawaban, aku melangkah perlahan ke arah dalam rumah. Langkah kakiku terhenti sejenak di depan pintu kamar ibu yang tertutup. Biasanya pintu itu selalu terbuka pada siang hari. Aku mengetuk pelan. Bu, ini aku, kataku. Tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu perlahan, tetapi terkunci dari luar. Hal itu membuatku heran. Ibu tidak pernah mengunci pintu kamarnya, apalagi di siang hari. Aku menoleh ke arah dapur dan memanggil Rina. Rina, ibu di kamar? Rina muncul dari dapur sambil mengeringkan tangannya dengan lap. Bukan. Di kamar mandi, jawabnya singkat. Kamar mandi? Ulangku. Iya, katanya tanpa ekspresi. Nada suaranya tidak menunjukkan kekhawatiran, seolah hal itu biasa. Aku berjalan menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah. Lorong menuju ke sana sempit dan agak gelap. Lampu kecil di langit-langit menyala redup. Saat aku mendekati pintu kamar mandi, aku mencium bau tidak sedap. Bau itu bercampur antara air lembab dan sesuatu yang sudah lama tidak dibersihkan. Aku berhenti sejenak. Bu, panggilku lagi. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu kamar mandi yang tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan, dan saat itulah aku melihat ibu. Ibu terbaring di lantai kamar mandi, tubuhnya miring, kepalanya bersandar pada dinding. Pakaiannya lusuh dan basah sebagian. Rambutnya terikat seadanya, wajahnya pucat, dan matanya terpejam. Di sekitarnya, lantai terlihat kotor dan licin.
Aku terdiam beberapa detik. Tubuhku kaku. Aku tidak langsung bergerak karena pikiranku berusaha memahami apa yang kulihat. Ibu, kataku pelan. Aku berjongkok dan menyentuh bahunya. Tubuh ibu terasa dingin. Ia membuka matanya perlahan saat aku memanggilnya sekali lagi. "Kamu sudah datang?" katanya dengan suara sangat pelan. "Ibu kenapa di sini?" tanyaku, menahan suaraku agar tetap tenang. Ibu tidak langsung menjawab. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi terlihat lemah. Aku hendak membantunya duduk, ketika tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Rina berdiri di ambang pintu kamar mandi. "Kenapa ribut?" tanyanya. Aku menoleh. "Kenapa ibu ada di lantai kamar mandi seperti ini?" Rina melipat tangannya. Dia memang suka duduk di situ. Tidak mau keluar. "Itu tidak masuk akal," jawabku. "Ibu terlihat tidak sehat." Rina menghela napas kasar. "Sudah, jangan sok peduli. Dari dulu juga begitu." Aku kembali fokus pada ibu. "Bu, aku bantu berdiri ya." Aku berusaha mengangkat tubuh ibu dengan hati-hati. Namun sebelum aku berhasil, Rina melangkah masuk ke kamar mandi. "Sudah kubilang, jangan dipegang," katanya dengan nada tinggi. Aku berdiri dan menatapnya. "Apa maksudmu?" Rina tidak menjawab. Ia justru mengangkat kakinya dan meletakkannya di tubuh ibu, tepat di bagian paha, seolah mendorongnya agar tidak bergerak. Tindakan itu terjadi begitu cepat hingga aku sempat terpaku. "Rina!" seruku. Rina berteriak, suaranya keras dan tajam. "Ini dia sampah bau yang numpang hidup di rumah." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menatap ibu yang terbaring tak berdaya, lalu menatap Rina. "Turunkan kakimu," kataku dengan suara tegas. Rina tertawa singkat. "Kenapa? Kamu pikir dia masih berhak diperlakukan seperti ratu?" Aku mendorong kaki Rina menjauh dari tubuh ibu. "Ini rumah ibu. Kamu yang menumpang di sini." Rina mundur selangkah, tetapi ekspresinya tidak berubah. "Kalau bukan karena aku, siapa yang mau mengurus dia?" "Mengurus?" ulangku. "Mengurus seperti ini?" Ibu membuka matanya dan berbisik, "Sudah, jangan ribut." Aku menelan ludah. "Bu, kenapa ibu diam saja?" Ibu tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata kembali. Aku mengangkat ibu dengan kedua tanganku. Tubuhnya ringan, terlalu ringan. Aku membawanya keluar dari kamar mandi dan mendudukannya di kursi ruang tengah. Rina mengikuti dari belakang. "Jangan buat rumah ini ribut," katanya. Aku menatapnya. "Yang membuat ribut bukan aku." Rina menyeringai. "Kalau kamu tidak suka, kamu bisa bawa dia pergi." Aku menahan emosiku. "Aku akan bicara dengan ibu." Aku berlutut di depan ibu. "Bu, kenapa ibu tidak bilang apa-apa padaku?" Ibu menatapku lama. "Ibu tidak mau merepotkan." "Apa yang terjadi barusan bukan hal kecil," kataku. Ibu menunduk. "Sudah, jangan dibesar-besarkan." Rina menyela dari sofa. "Tuh, dengar sendiri. Dia juga tidak mau dibela." Aku berdiri dan menatap Rina. "Besok aku akan kembali lagi." "Untuk apa?" tanyanya. "Untuk menyelesaikan ini," jawabku singkat. Rina tertawa kecil. "Silakan." Malam itu aku membantu ibu membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Aku menyiapkan makanan sederhana dan memastikan ibu makan, meskipun hanya beberapa suap. Tidak ada percakapan panjang. Ibu lebih banyak diam. Saat aku berpamitan untuk pulang ke penginapan kecil di dekat rumah,
Ibu menggenggam tanganku. Besok kamu tidak usah datang, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku akan datang. Di luar rumah, udara terasa berat. Apa yang kulihat siang itu terus terulang di pikiranku. Tindakan Rina, kata-katanya, dan sikap ibu yang memilih diam menjadi pemicu sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku tahu, sejak saat itu, aku tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Keesokan paginya aku kembali ke rumah ibu lebih awal dari rencanaku. Aku datang sebelum matahari sepenuhnya naik, dengan harapan dapat berbicara dengan ibu tanpa gangguan. Jalanan di depan rumah masih sepi. Beberapa tetangga terlihat menyapu halaman, tetapi tidak ada yang menyapaku seperti biasanya. Aku mencatat perubahan kecil itu, meskipun tidak langsung menarik kesimpulan apapun. Aku membuka pagar dan masuk tanpa mengetuk. Pintu rumah tidak terkunci. Di ruang tamu, Rina sedang duduk sambil memegang ponsel. Ia menoleh sekilas ke arahku. "Kamu datang lagi," katanya. "Iya," jawabku singkat. "Ibu di mana?" "Di kamar," katanya sambil kembali menatap layar. Aku berjalan menuju kamar ibu. Pintu kamar kali ini tidak terkunci. Ibu duduk di tepi tempat tidur, mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Rambutnya belum disisir rapi. "Bu," kataku pelan. Ibu menoleh. "Kamu sudah datang." "Ibu belum sarapan?" tanyaku. Ibu menggeleng. "Nanti saja." Aku duduk di sampingnya. "Ibu harus makan." Ibu tersenyum tipis. "Tidak lapar." Aku tidak langsung menanggapi. Aku keluar kamar dan menuju dapur. Dapur terlihat kotor. Beberapa piring menumpuk di bak cuci. Aku menyiapkan teh hangat dan roti sederhana, lalu membawanya ke kamar ibu. "Ibu, makan sedikit saja," kataku. Ibu menatap makanan itu cukup lama sebelum akhirnya mengambil roti. Ia makan perlahan, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha. Saat itu Rina berdiri di ambang pintu. "Kamu jadi perawat sekarang?" katanya. Aku menoleh. "Aku anaknya." Rina tersenyum kecil. "Oh, sekarang ingat." Aku mengabaikan ucapannya dan kembali memperhatikan ibu. Setelah ibu selesai makan, aku bertanya dengan hati-hati. "Bu, sejak kapan ibu sering di kamar mandi seperti kemarin?" Ibu terdiam. "Tidak sering. Tetangga bilang ibu jarang keluar rumah," kataku. Ibu menunduk. "Ibu memang tidak ingin keluar." "Kenapa?" Ibu tidak menjawab. Rina menyela. Dia sudah tua. Wajar kalau tidak kemana-mana. Aku menatap Rina. Aku bertanya pada ibu. Rina mengangkat bahu. Aku cuma menjelaskan. Aku kembali menatap ibu. "Bu, ibu bisa bicara jujur?" "Aku anak ibu." Ibu menghela napas. "Ibu tidak mau ada masalah." "Masalah sudah ada," jawabku. Ibu menatapku lama. "Kamu tidak tinggal di sini. Kamu tidak tahu semuanya." "Justru karena itu aku bertanya," kataku. Percakapan itu terhenti ketika anak Rina keluar dari kamar dan meminta sarapan. Rina langsung pergi ke dapur tanpa menutup pintu kamar ibu. Aku menunggu sampai suasana kembali tenang. "Ibu, apakah Rina memperlakukan ibu seperti kemarin setiap hari?" tanyaku. Ibu menggeleng pelan. "Tidak setiap hari. Tapi pernah." Ibu tidak menjawab. Diamnya kali ini berbeda. Ia tidak menatap lantai, tetapi menatap dinding kosong. Aku berdiri. "Bu, aku akan bicara dengan Rina." Ibu langsung memegang tanganku. "Jangan." "Bu, ini tidak bisa dibiarkan."
Kalau kamu ribut, dia akan marah, kata ibu. Apa yang dia lakukan kalau marah? Ibu melepaskan tanganku. Sudah, jangan tanya. Aku keluar kamar dan menemui Rina di dapur. Ia sedang memasak sambil mendengarkan musik dari ponselnya. Kita perlu bicara, kataku. Rina mematikan musik. Soal apa? Soal ibu. Rina mendengus. Apa lagi? Kemarin yang kamu lakukan tidak bisa diterima. Rina menoleh. Kamu hanya melihat satu kejadian. Itu sudah cukup, jawabku. Rina meletakkan sendoknya. Kamu pikir hidup di sini mudah? Aku juga capek. Capek bukan alasan untuk memperlakukan orang seperti itu, kataku. Rina tertawa singkat. Dia juga bukan malaikat. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Dia cuma duduk, mengeluh, dan tidak mau diatur, kata Rina. Itu ibuku, jawabku. Dan ini rumahku sekarang, balasnya. Aku menahan diri. Rumah ini atas nama ibu. Rina tersenyum tipis. Kamu yakin? Aku terdiam. Apa maksudmu? Rina kembali mengaduk masakannya. Tanya saja sendiri. Aku kembali ke kamar ibu. Bu, soal rumah ini. Ibu memotong. Ibu sudah menyerahkan urusan rumah ke Rina. Kapan? Tanyaku. Beberapa bulan lalu. Kenapa? Ibu menunduk. Supaya tidak ribut. Aku merasakan dadaku sesak, tetapi aku tetap menjaga suaraku. Ibu tidak seharusnya menyerahkan semuanya. Ibu menatapku. Ibu tidak punya tenaga. Aku duduk kembali. Bu, aku akan mengurus ini. Ibu menggeleng. Jangan libatkan dirimu. Terlambat, jawabku. Siang itu aku menemui Bu Sari, tetangga lama. Aku duduk di teras rumahnya. Ibu saya sering seperti apa akhir-akhir ini? Tanyaku. Bu Sari ragu-ragu. Ibumu sering terlihat membersihkan sendiri. Kadang tidur di kursi. Di kursi? Iya. Katanya kamar penuh barang. Aku mengucapkan terima kasih dan kembali ke rumah dengan pikiran penuh. Aku mulai menyadari bahwa kejadian kemarin bukanlah satu-satunya. Ada pola, ada kebiasaan yang dibiarkan. Malam itu, aku mendengar Rina memarahi ibu karena lupa menutup pintu kamar mandi. Dasar menyusahkan, katanya keras. Aku keluar kamar tamu dan berkata, bicaramu dijaga. Rina menatapku tajam. Ini rumahku. Aku menjawab tenang, belum tentu. Sejak saat itu, ketegangan di rumah meningkat. Setiap percakapan terasa kaku. Setiap langkah terasa diawasi. Aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya mengamati. Aku harus bertindak, meskipun aku belum tahu bagaimana caranya. Dan hari itu menjadi awal dari rangkaian kejadian yang perlahan mengarah pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Hari itu aku memutuskan untuk tidak keluar rumah sama sekali. Aku ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan berjalan ketika aku benar-benar berada di dalamnya. Sejak pagi, suasana rumah terasa tegang. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada sapaan. Semua orang bergerak seperlunya. Ibu bangun lebih lambat dari biasanya. Aku mendengar pintu kamarnya dibuka pelan. Ia berjalan perlahan menuju kamar mandi dengan langkah tertatih. Aku berdiri di dekat dapur, memperhatikannya tanpa menyapanya agar tidak membuatnya terkejut. Rina keluar dari kamar sambil membawa ponsel. Ia melihat ibu berjalan pelan dan langsung menghela napas. Kenapa jalannya lama sekali? Katanya. Ibu tidak menjawab. Cepat sedikit.
Aku mau pakai kamar mandi, lanjut Rina. Ibu berhenti sejenak, lalu mempercepat langkahnya meski terlihat tidak stabil. Aku melangkah mendekat. Biarkan ibu jalan pelan, kataku. Rina menoleh. Aku cuma bilang biasa. Ibu masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Rina duduk di sofa sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke sandaran kursi. Kamu tidak pergi hari ini? Tanyanya padaku. Aku di sini, jawabku singkat. Rina mendengus. Bagus. Jadi kamu bisa lihat sendiri. Beberapa menit kemudian, terdengar suara barang jatuh dari kamar mandi. Aku langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah sana. Rina masih duduk, tidak bergerak. Ibu? Panggilku sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu kamar mandi dan melihat ibu terduduk di lantai. Ember kecil terbalik di sampingnya. Tangannya bergetar saat berusaha berdiri. Aku masuk dan membantu ibu bangkit. Tidak apa-apa, Bu. Ibu mengangguk pelan. Licin. Aku menuntunnya keluar. Saat itu Rina berdiri dan melihat ke arah kami. Lagi-lagi begitu, katanya. Apa maksudmu? Tanyaku. Selalu merepotkan, jawab Rina datar. Aku menatapnya. Ibu hampir jatuh. Dia jatuh karena tidak hati-hati, balas Rina. Aku membawa ibu duduk di kursi. Bu, duduk dulu. Ibu menuruti tanpa bicara. Rina melangkah mendekat. Kalau tidak sanggup hidup sendiri, harusnya bilang. Aku berdiri di antara mereka. Cukup? Rina menatapku tajam. Kamu siapa mengatur aku di rumah ini? Aku menjawab tenang. Aku anaknya. Dan aku yang tinggal di sini, balas Rina. Bukan berarti kamu bisa memperlakukannya semaumu. Rina tertawa kecil. Kamu pikir dia korban? Dia yang membuat hidupku susah. Aku tidak langsung menjawab. Apa yang ibu lakukan sampai kamu berkata seperti itu? Rina menunjuk ibu. Dia selalu mengeluh. Selalu bilang sakit. Tidak mau membantu apapun. Ibu menunduk. Ibu sudah tua. Justru itu, kata Rina. Kalau sudah tua, jangan merepotkan. Aku menarik napas panjang. Rina berhenti bicara seperti itu. Kenapa? Tanyanya. Kamu malu? Aku tidak malu. Aku marah. Rina menyilangkan tangannya. Marah karena apa? Karena kamu lupa posisi, jawabku. Rina melangkah mendekat. Posisi siapa? Posisi ibu di rumah ini, kataku. Rina tertawa lebih keras. Rumah ini sudah bukan miliknya sepenuhnya. Aku menatap ibu. Bu, apa benar ibu sudah menyerahkan hak rumah? Ibu terdiam lama. Ibu hanya menandatangani surat agar Rina bisa mengurus keperluan. Surat apa? Tanyaku. Rina menyela, tidak perlu kamu tahu. Aku menoleh ke Rina. Aku perlu tahu. Sudah sah, katanya singkat. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam suara. Baik. Kita bicara jelas sekarang. Rina menatap ponselku. Matikan itu. Tidak, jawabku. Ibu melihat kami bergantian. Jangan ribut. Bu, ini penting, kataku. Aku menatap Rina. Sejak kapan kamu memperlakukan ibu seperti ini? Rina diam sejenak, lalu berkata, sejak aku capek. Capek karena apa?
Capek mengurus orang yang tidak tahu terima kasih, jawabnya. Aku menunjuk ibu. Dia ibuku. Dia yang membesarkanmu juga. Rina tertawa sinis. Itu dulu. Aku melangkah mendekat. Kamu menginjak tubuhnya kemarin. Rina mengangkat bahu. Dia tidak apa-apa. Aku mengangkat suaraku sedikit. Itu kekerasan. Rina tersenyum tipis. Buktinya mana? Aku menatapnya lama. Aku ada di sini. Suasana menjadi sunyi. Ibu mulai menangis pelan. Ibu tidak mau masalah, katanya. Aku berlutut di depan ibu. Bu, ibu tidak salah. Rina memalingkan wajah. Drama. Aku berdiri dan berkata dengan jelas, mulai hari ini, ibu tidak akan diperlakukan seperti ini lagi. Rina menatapku. Kamu mau apa? Aku akan bawa ibu pergi sementara, jawabku. Tidak bisa, katanya cepat. Kenapa? Dia tidak mau, jawab Rina sambil menatap ibu. Aku menoleh. Bu, ibu ragu-ragu. Ibu tidak ingin merepotkanmu. Ibu tidak merepotkan, jawabku. Rina mendekat dan berkata keras, kalau dia pergi, jangan kembali. Aku menatap Rina. Itu bukan keputusanmu. Ini rumahku, balasnya. Aku mengeluarkan dokumen lama dari tas yang sudah kusiapkan sejak pagi. Rumah ini masih atas nama ibu. Rina terdiam. Apapun surat yang kamu maksud, tidak membatalkan kepemilikan, lanjutku. Rina menatap dokumen itu lama. Kamu sudah rencanakan ini. Aku melindungi ibu, jawabku. Ibu menatap kami dengan wajah lelah. Ibu hanya ingin tenang. Aku akan pastikan itu, kataku. Di titik itulah aku menyadari bahwa ini adalah puncak dari semua yang selama ini ditahan. Tidak ada lagi ruang untuk diam. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Keputusan harus diambil. Dan setelah hari itu, tidak ada yang akan kembali seperti sebelumnya. Setelah percakapan itu, suasana rumah berubah menjadi hening. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada suara televisi atau musik dari ponsel. Rina kembali ke kamarnya tanpa mengatakan apapun. Pintu ditutup, tidak dibanting, tetapi cukup keras untuk menandakan ketidaksukaannya. Aku membantu ibu berdiri dan membawanya kembali ke kamar. Ibu duduk di tepi tempat tidur dengan napas yang belum sepenuhnya teratur. Kamu tidak seharusnya ribut dengan Rina, katanya pelan. Aku tidak ribut, jawabku. Aku bicara. Ibu menunduk. Dia tetap menantu ibu. Aku tahu, kataku. Tapi ibu tetap ibuku. Ibu tidak membalas. Ia memandang lantai kamar lalu berkata, Ibu tidak ingin kamu bermusuhan dengan siapapun karena ibu. Aku tidak bermusuhan, jawabku. Aku menetapkan batas. Aku mengambil pakaian ibu dan membantu menyiapkannya. Ibu memperhatikan gerakanku. Kamu benar-benar ingin membawa ibu pergi? Tanyanya. Iya. Sementara, jawabku. Kemana? Ke rumahku, jawabku singkat. Ibu terlihat ragu. Rina tidak akan senang. Aku tidak meminta persetujuannya, kataku. Aku keluar kamar dan mulai mengemas barang-barang penting milik ibu. Tidak banyak. Sebagian besar pakaian sudah lama tidak dipakai. Aku memilih yang paling layak dan memasukkannya ke dalam tas. Saat aku berada di ruang tengah, Rina keluar dari kamarnya. Wajahnya dingin. Kamu serius? Tanyanya.
Iya, jawabku tanpa menoleh. Dia tidak bisa hidup di luar sini, katanya. Aku yang akan mengurusnya, jawabku. Rina mendekat. Kamu pikir semua selesai dengan membawanya pergi? Setidaknya dia aman, kataku. Rina terdiam sejenak. Kalau begitu, jangan berharap aku menahan. Aku menatapnya. Aku tidak berharap apapun. Ia kembali ke kamarnya. Aku melanjutkan pekerjaanku tanpa berkata apa-apa. Siang itu, aku memesan kendaraan. Saat menunggu, aku duduk bersama ibu di ruang tengah. Ibu memegang tas kecilnya dengan tangan gemetar. Kamu yakin suamimu tidak keberatan? Tanyanya. Aku sudah bicara dengannya, jawabku. Dia setuju. Ibu mengangguk pelan. Terima kasih. Saat kendaraan tiba, aku membantu ibu keluar rumah. Beberapa tetangga memperhatikan dari kejauhan, tetapi tidak ada yang mendekat. Aku tidak menyapa siapapun. Di dalam kendaraan, ibu duduk diam. Ia menatap keluar jendela. Kamu sedih meninggalkan rumah? Tanyaku. Ini rumah ibu, jawabnya pelan. Tapi ibu sudah lama tidak merasa tinggal di sini. Aku tidak menanggapi. Aku hanya memastikan ibu duduk dengan nyaman. Setibanya di rumahku, aku menyiapkan kamar untuk ibu. Tidak besar, tetapi bersih dan terang. Ibu duduk di ranjang dan memandang sekeliling. Cukup, katanya. Malam itu, aku menyiapkan makan malam sederhana. Ibu makan lebih banyak dari biasanya. Setelah itu, ia tidur lebih cepat. Aku duduk di ruang tamu dan memikirkan langkah selanjutnya. Aku tahu membawa ibu pergi hanyalah langkah awal. Masih ada urusan yang belum selesai. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah ibu sendirian. Aku ingin mengambil beberapa dokumen penting. Rina ada di rumah. Ia tidak menyapaku. Aku langsung menuju lemari dokumen. Saat aku membuka laci, Rina berdiri di belakangku. Kamu mau apa lagi? Tanyanya. Mengambil dokumen ibu, jawabku. Tanpa izin? Katanya. Aku anaknya, jawabku. Rina tertawa kecil. Sekarang sok berkuasa. Aku tidak menanggapi. Aku menemukan beberapa surat yang pernah ditandatangani ibu. Aku memotretnya dengan ponsel. Itu bukan urusanmu, kata Rina. Itu menyangkut ibu, jawabku. Rina menyilangkan tangan. Kamu akan melaporkanku? Aku akan memastikan semuanya jelas secara hukum, jawabku. Rina terdiam. Kamu tidak akan menang. Aku tidak sedang bertanding, jawabku. Aku meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan. Beberapa hari berikutnya berjalan lebih tenang. Ibu mulai kembali pada rutinitas sederhana. Ia bangun pagi, duduk di teras, dan membaca doa. Kondisinya perlahan membaik. Suatu sore, ibu berkata, ibu merasa lebih tenang. Itu yang penting, jawabku. Telepon dari Rina datang 2 hari kemudian. Aku mengangkatnya. Kapan ibu kembali? Tanyanya tanpa basa-basi. Belum, jawabku. Kamu tidak bisa menahannya selamanya, katanya. Aku tidak menahan, jawabku. Aku memberi pilihan. Rina terdiam. Kamu merusak semuanya. Aku memperbaiki, jawabku. Telepon ditutup. Aku tahu konflik belum benar-benar selesai, tetapi ketegangan sudah menurun. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi ancaman langsung. Situasi bergerak menuju arah yang lebih terkendali.
Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku melihat ibu tersenyum tanpa rasa takut. Beberapa minggu setelah ibu tinggal bersamaku, keadaan mulai stabil. Tidak ada lagi suara keras di pagi hari. Tidak ada tekanan untuk bergerak cepat atau mengikuti kehendak orang lain. Ibu menjalani hari dengan ritme yang lebih pelan, dan itu membuat kesehatannya berangsur membaik. Suatu pagi, ibu duduk di meja makan sambil meminum teh hangat. Aku duduk di depannya dan memperhatikannya dengan saksama. Ibu terlihat lebih segar, kataku. Ibu tersenyum tipis. Tidur ibu sekarang lebih nyenyak. Itu karena ibu tidak perlu khawatir, jawabku. Ibu mengangguk. Benar. Setelah beberapa hari, aku mengajak ibu menemui petugas kelurahan untuk menanyakan status dokumen rumah. Aku tidak ingin bertindak berdasarkan dugaan. Aku ingin semuanya jelas. Di kantor kelurahan, petugas memeriksa dokumen yang kami bawa. Rumah ini masih atas nama ibu, kata petugas itu dengan nada netral. Tidak ada pengalihan hak milik. Aku menoleh ke ibu. Bu, jadi ibu tidak pernah menjual atau menghibahkan rumah? Ibu menggeleng. Tidak. Surat yang ibu tanda tangani? Tanyaku. Itu hanya surat kuasa mengurus kebutuhan rumah, jawab ibu. Petugas mengangguk. Benar. Surat itu tidak mengalihkan kepemilikan. Aku menarik napas lega. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, ibu tampak lebih tenang. Ibu tidak tahu bedanya, katanya. Itu sebabnya aku menemani, jawabku. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Rina. Aku mengajaknya bertemu di tempat umum agar percakapan berlangsung tenang. Rina datang dengan wajah kaku. Kamu mau apa? Tanyanya. Aku ingin menyelesaikan semuanya dengan jelas, jawabku. Kamu sudah membawa ibu pergi. Itu sudah cukup jelas, katanya. Belum, jawabku. Ada hal yang perlu disepakati. Aku menjelaskan hasil pengecekan dokumen. Rina mendengarkan tanpa menyela. Rumah itu tetap milik ibu, kataku. Ibu yang akan menentukan siapa tinggal di sana. Rina terdiam. Lalu aku bagaimana? Kamu masih bisa tinggal sementara, jawabku. Tapi dengan batas yang jelas. Rina menatapku. Ibu tidak mau kembali, kan? Ibu akan kembali jika merasa aman, jawabku. Rina menarik napas. Kamu mengatur semuanya sekarang. Aku membantu ibu mengambil kembali haknya, jawabku. Rina tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku tidak berniat menyakitinya. Tapi itu terjadi, jawabku. Rina menunduk. Aku juga tertekan. Ada banyak cara menghadapi tekanan tanpa menyakiti orang lain, kataku. Percakapan itu berakhir tanpa pertengkaran. Tidak ada kesepakatan tertulis saat itu, tetapi setidaknya posisi masing-masing jelas. Beberapa hari kemudian, ibu berkata kepadaku, ibu ingin kembali ke rumah, tapi tidak sekarang. Kapanpun ibu siap, jawabku. Ibu ingin kamu ikut, katanya. Kita bisa atur, jawabku. Aku kembali ke rumah ibu bersama ibu seminggu kemudian. Rumah itu masih sama, tetapi terasa lebih terang karena pintu dan jendela dibuka lebar. Rina tidak ada di rumah saat kami datang. Ibu berjalan perlahan menyusuri ruang tamu. Ibu ingin tinggal di kamar depan, katanya. Baik, jawabku. Kami membersihkan kamar itu bersama-sama. Ibu tampak lebih bersemangat. Ia mengatur barang-barangnya sendiri.
Sore hari, Rina pulang. Ia melihat kami di ruang tengah. Ibu kembali, katanya singkat. Iya, jawab ibu. Rina menatapku. Kamu juga tinggal? Sementara, jawabku. Rina tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke kamarnya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tertib. Aku menetapkan aturan sederhana bersama ibu. Ibu tidak mengerjakan pekerjaan berat, kataku. Baik, jawab ibu. Kalau ada apa-apa ibu bilang, lanjutku. Ibu mengangguk. Rina menjaga jarak. Ia berbicara seperlunya. Tidak ada lagi kata-kata kasar. Tidak ada tindakan yang melampaui batas. Situasi belum hangat, tetapi terkendali. Suatu malam, Rina berkata kepada ibu, aku minta maaf. Ibu menatapnya lama. Ibu ingin hidup tenang. Aku akan berusaha, jawab Rina. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan. Hanya kalimat sederhana yang menutup ketegangan panjang. Aku menyadari bahwa penyelesaian tidak selalu berarti semua orang menjadi dekat kembali. Kadang, penyelesaian berarti setiap orang tahu batasnya dan menghormatinya. Dan itulah yang akhirnya terjadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak ibu kembali tinggal di rumahnya dengan kondisi yang lebih teratur. Aku tidak lagi pulang pergi tanpa kepastian. Aku mengatur waktuku agar dapat menemani ibu secara berkala, dan pada hari-hari tertentu aku menginap. Keadaan rumah tidak sepenuhnya kembali seperti dulu, tetapi jauh lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Ibu kini memiliki rutinitas yang jelas. Setiap pagi ia bangun lebih awal, duduk di teras sambil menghirup udara segar, lalu menyeduh teh sendiri. Aku memperhatikannya dari dalam rumah. Udara pagi masih sama, katanya suatu hari. Iya, jawabku. Tidak berubah. Ibu tersenyum. Yang berubah hanya cara kita menjalaninya. Rina tetap tinggal di rumah itu, tetapi dengan jarak yang terjaga. Ia jarang berbicara panjang dengan ibu, namun juga tidak lagi menunjukkan sikap kasar. Percakapan mereka terbatas pada hal-hal praktis. Makan sudah siap, kata Rina suatu siang. Terima kasih, jawab ibu. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada sindiran. Itu sudah cukup. Aku memilih untuk tidak mencampuri setiap interaksi kecil. Selama tidak ada pelanggaran, aku membiarkan mereka menyelesaikan urusan sehari-hari secara mandiri. Aku tahu kehadiranku di rumah itu bukan untuk mengawasi, melainkan memastikan batas yang telah disepakati tetap dijalankan. Suatu sore, aku duduk bersama ibu di ruang tamu. Ibu sedang melipat pakaian dengan rapi. Ibu tidak ingin kembali ke masa sebelumnya, katanya tiba-tiba. Aku tahu, jawabku. Ibu dulu berpikir diam akan membuat semua baik-baik saja, lanjutnya. Apa yang ibu rasakan sekarang? Tanyaku. Ibu berhenti melipat pakaian dan menatapku. Diam ternyata hanya membuat orang lain merasa bebas melakukan apa saja. Aku mengangguk. Ibu tidak salah. Tapi sekarang ibu sudah tahu. Ibu menghela napas pelan. Ibu menyesal tidak bicara lebih awal. Sekarang sudah cukup, jawabku. Hubunganku dengan Rina tidak menjadi lebih dekat, tetapi menjadi jelas. Kami bertemu di rumah, saling menyapa seperlunya, dan berbicara jika memang perlu. Suatu hari, Rina berkata padaku, aku akan mencari tempat sendiri. Kapan? Tanyaku. Beberapa bulan lagi, jawabnya. Itu keputusanmu, kataku. Rina mengangguk. Aku tidak cocok tinggal bersama orang tua.
Aku setuju, jawabku jujur. Tidak ada kemarahan dalam percakapan itu. Hanya kesadaran bahwa kebersamaan yang dipaksakan seringkali berakhir tidak baik. Ibu mendengar rencana itu dan hanya berkata, "Semoga kamu baik-baik saja." "Terima kasih," jawab Rina singkat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Ibu tampak lebih percaya diri. Ia mulai kembali menyapa tetangga dan duduk di depan rumah pada sore hari. Bu Sari sempat datang dan berkata, "Sekarang ibu kelihatan lebih sehat." Ibu tersenyum. "Anak saya sering menemani." Bu Sari menoleh ke arahku dan mengangguk pelan. Aku menyadari bahwa perubahan terbesar bukan pada rumah atau orang-orang di dalamnya, tetapi pada sikap ibu. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa tidak nyaman. Jika lelah, ia berkata lelah. Jika tidak setuju, ia menyampaikannya dengan tenang. Suatu malam ibu berkata, "Terima kasih sudah datang waktu itu." "Aku datang karena ibu," jawabku. "Kalau kamu tidak datang, ibu tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya. Aku tidak menjawab. Aku tahu itu bukan kalimat yang perlu ditanggapi panjang. Kini, rumah itu kembali menjadi tempat yang layak dihuni. Tidak sempurna, tetapi aman. Ibu memiliki ruang untuk beristirahat tanpa rasa takut. Aku memiliki kepastian bahwa ibu tidak sendirian menghadapi hidupnya. Tentang Rina, aku tidak menyimpan kebencian. Aku memilih menjaga jarak dan mengingat kejadian itu sebagai pengingat bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah atau status, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada yang melihat. Pada akhirnya, aku belajar satu hal penting. Melindungi orang tua bukan berarti melawan semua orang, tetapi memastikan mereka memiliki suara, pilihan, dan rasa aman dalam hidupnya sendiri. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi ragu untuk bersuara ketika melihat sesuatu yang tidak seharusnya dibiarkan. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan besar atau perubahan drastis. Cerita ini berakhir dengan ketenangan yang sederhana, yang akhirnya bisa dirasakan oleh ibu di rumahnya sendiri.